terpeleset, menyimpang, tersesat. Kadang-kadang kita perhatikan ada orang kok bagus sekali, ceramahnya bagus, gini bagus, tiba-tiba belakangan ketahuan ikut kelompok yang menyimpang. Ini apa kok terjadi begini? Pasti ada masalah di belakangnya. Nah, apa saja 3 perkara itu agar hati kita dijaga oleh Allah? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Kita ini beramal harus ikhlas karena, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Orang yang ikhlas hatinya dijaga oleh Allah. Dan itu ikhlas dalam apa saja. Orang yang berjamaah ikhlas akan terus berjamaah. Tapi kalau dia berjamaah karena menjelang pilkada misalnya, atau menjelang pil-pil, nanti gak kepilih berhenti. Ya dipilih berhenti juga itu. Kalau berjamaah ya. Atau apa saja. Jadi memang harus ikhlas. Apa saja itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya kita beramal semata-mata karena Allah. Jadi beramal, bukan tidak beramal. Kalau tidak beramal bukan ikhlas. Ada sumbangan masjid, diminta dia, Bapak mau nyumbang berapa? Dah, yang penting ikhlas, ya gak usah nyumbang misalnya. Itu gak ikhlas namanya, karena gak nyumbang. Ikhlas beramal. Apa saja harus ikhlas. Orang mendidik anak, menikah, setelah menikah punya anak, lalu anaknya dibesarkan, dinafkahi, kemudian dimasukkan ke pondok. Tujuannya apa? Ikhlas. Apa tujuannya membesarkan anak? Niatnya agar menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Tapi kalau nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Kamu kok membesarkan anak? Ya nanti biar kalau sudah tua ada yang menuntun kalau mau ke kamar mandi kemana. Atau nanti kalau sudah tua ada yang menemani. Itu nggak ikhlas namanya. Jadi apapun memang kita ini dalam beramal dianjurkan ikhlas. Kalau gak ikhlas bisa rusak. Nah, ikhlas ini kata para ulama ada 3 level, ada 3 tingkatan. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam syarah Risalah Al-Qusyairiyah menyebutkan ada 3 level, 3 kelas. Level yang pertama, tingkatan yang pertama, yang paling tinggi, orang beramal semata-mata karena penghambaan diri kepada Allah, semata-mata karena mengagungkan Allah, semata-mata karena mencintai Allah. Ini level paling tinggi. Orang ini beramal bukan karena mengharapkan masuk surga dan bukan karena takut pada neraka, tetapi karena dia merasa Allah memang berhak disembah. Orang harus menyembah kepada Allah. Ini ikhlas paling tinggi. Dan ini bukan ikhlasnya kita, ikhlasnya para aulia. Jadi semata-mata karena Allah. Ikhlas yang seperti ini tidak akan berubah, karena dia beramal memang semata-mata karena Allah. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga, tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini tetap bertakwa, tetap beribadah. Karena harapannya bukan itu. Ikhlasnya kelas tinggi. Level yang kedua, ada orang beramal karena Allah. Ini kelas di bawahnya. Rajin beribadah, bertakwa. Mengapa? Dia berharap masuk surga dan takut masuk neraka. Ini ikhlas level 2.
Mengapa? Karena dia bertakwa, beramal, beribadah untuk kepentingan dirinya, ingin masuk surga, takut masuk neraka. Ini oleh para ulama disebut dengan ikhlasul tujar, ikhlasnya para pedagang. Saudara pergi ke toko, lalu beli barang, ini berapa harganya? 10.000. Kita kasih uang, kita terima barang, ini ikhlas. Kita ngasih uang ikhlas, mengapa? Karena dapat barang. Dia ngasih barangnya ikhlas karena dapat uang. Ini ikhlas level 2. Ini ikhlas level 2 ini tidak sekuat yang pertama. Mengapa? Karena seandainya Allah tidak menjanjikan masuk surga, gak nakut-nakuti dengan neraka, orang ini tidak beribadah kepada Allah. Tujuannya itu. Nah, yang level 2 ini ikhlasnya siapa? Kayaknya bukan kita juga. Ada ikhlas yang level 3. Apa ikhlas level 3? Yang paling bawah ya. Ada orang beribadah, beramal, rajin sholat sunnah, rajin ini. Tujuannya apa? Agar hidupnya di dunia sejahtera. Kalau nakal beribadah, takut rizkinya gak lancar. Kalau tidak beramal, takut hidupnya sengsara. Ini ikhlas kelas 3. Ini kayaknya levelnya kita. Dan memang ada di dalam dalil-dalil syar'i, ayat-ayat Al-Quran ya, hadis-hadis yang menjanjikan orang kalau bertakwa, kalau beramal nanti rizkinya lancar. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan baginya, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Itu ayat Al-Quran. Hadis-hadis juga banyak. Kalau orang beramal nanti gini, orang beramal gini. Ini ya biasanya untuk orang-orang yang imannya tidak kuat, yang tidak rajin, biar rajin beribadah. Ini level 3. Dan ikhlas yang level 3 ini berpotensi untuk lemah. Potensinya kuat. Ada orang punya hajat, misalnya ingin jadi kepala desa, ingin jadi apa, datang pada Ustadz. Ustadz, saya ini daftar ini, gimana biar, oh kamu sholat hajat tiap malam sekian rakaat. Kira-kira kalau ini gak jadi, lanjut enggak sholat hajatnya? Kalau jadi, kira-kira lanjut apa enggak? Selesai. Mengapa? Karena urusannya dunia. Atau misalnya ada orang yang punya hutang, datang pada Pak Ustadz. Ustadz, saya ini punya hutang dan gak mampu bayar. Berapa hutangnya? 10 juta. Terus kamu mau apa? Apa amalannya Ustadz? Biar saya ini bisa melunasi hutang saya. Gini ya, kamu setiap malam baca surat Waqiah 11 kali. Insya Allah nanti cepat lunas. Akhirnya orang ini setiap selesai Isya baca Waqiah 11. Karena ingin cepat lunas. Dapat beberapa hari, hutangnya belum lunas, ada kawannya datang bertamu. Kamu perlu apa? Saya ingin ngajak kamu ngopi-ngopi di sana. Di Belitung kan ada tempat ngopi, tempat apa malam. Wah, saya gak bisa, malam ini gak bisa. Kenapa gak bisa? Saya ini punya istiqomah, punya rutinitas. Kalau malam habis Isya saya baca Waqiah 11 kali. Loh, kenapa punya rutinan gini? Saya ini punya hutang. Kata Pak Ustadz, saya kalau baca ini tiap malam hutang cepat lunas. Berapa hutang kamu? 10 juta. Gini aja dah, hutangnya saya kasih 10 juta. Yang penting kamu malam ini ikut saya ke sana. Kira-kira orang ini baca Waqiah apa ikut kawannya?
Misalnya kita yang kena begitu, kira-kira apa masih baca atau ikut ngopi kira-kira? Ini ikhlas level 3, memang potensinya mudah. Karenanya orang-orang itu gampang ya diajak kelompok-kelompok yang nggak benar, aliran sesat. Ada majelis zikir nggak benar, iming-imingnya apa? Kamu kalau ikut majelis zikir ini cepat kaya. Kamu ya ustadz ini kalau ingin banyak jamaahnya bikin majelis zikir, orang-orang janjikan kamu rutin ini cepat kaya nanti dan nggak punya hutang. Orang ini ingin kaya semua memang, bukan ingin pahala di akhirat. Ini memang potensi lemahnya kuat sekali. Karenanya orang itu harus berusaha meningkat ikhlasnya di dalam beribadah, dalam apa. Kalau dulu misalnya rajin bersedekah, mengapa bersedekah? Karena ada hadis sabda Rasulullah SAW, ma naqasa malun min shadaqatin, harta tidak akan berkurang sebab sedekah, bal yazdad, bahkan bertambah. Kalau sedekahnya 100.000, tambahnya 300. Kalau kita dulu rajin bersedekah karena itu ditingkatkan lebih tinggi lagi levelnya. Apa? Saya sedekah bukan agar tambah rizki di dunia. Apa? Ingin masuk surga, biar gak masuk neraka. Harus lebih tinggi. Nanti kalau sudah kuat, saya gak mikir itu, ingin dapat ridho Allah. Pokoknya saya ini beribadahlah pada Allah. Harus ditingkatkan. Dan orang itu harus selalu introspeksi. Orang hidup itu harus introspeksi. Ibadahnya dilihat. Kita ini beribadah dari tahun ke tahun semakin meningkat apa enggak? Kalau dulu awal-awal beribadah ya masih anak-anak, pokoknya doa dalam sholat hafal. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyira. Ini wajah lillazi fataras samawati wal arda. Dia gak ngerti maknanya. Anak kecil tuh hafal sholatnya, tapi kan gak paham maknanya. Lama-lama belajar. Setelah belajar, ngerti maknanya bacaan-bacaan dalam sholat. Setelah ngerti, direnungkan dalam sholat. Nah, kita ini apakah sudah beda dengan sholatnya anak kecil yang hanya hafal, dan sholatnya orang dewasa yang merenungkan isi bacaan? Kita ini jangan hanya usianya sudah tua tapi ibadahnya masih anak-anak. Namanya gak naik kelas kalau begitu. Itu dalam beribadah harus ada introspeksi. Dulu ibadah saya segini, sekarang bagaimana? Harus ada kenaikan. Kadang-kadang orang itu ada evaluasi urusan dunia. Dulu menikah dapat 2 tahun, ATM saya sekian. Sekarang dah 5 tahun, berapa isinya? Sekarang 7 tahun, berapa isi ATM? Dulu aset saya sekian, dulu punya motornya jelek, sekarang ini bagus. Kira-kira tahun depan bisa nggak beli mobil misalnya. Orang rata-rata kan evaluasinya soal itu kan. Nah, evaluasi ibadah ini ada apa enggak? Ini penting. Mengevaluasi ibadah masing-masing itu. Ya termasuk evaluasi keikhlasan. Kita ibadah sekarang ini apa karena biar banyak kawannya? Karena kalau sholat sendirian nggak punya kawan, nanti ya nggak ada teman ngobrol. Apa berjamaah ini memang apa begitu? Ya memang sunnah berjamaah, dianjurkan. Jadi harus ada evaluasi. Nah, kalau ikhlas ini level 3, potensi untuk dilemahkan, potensi untuk terpeleset itu masih ada. Saya pernah pulang ya dari Jambi ke Surabaya. Sampai di Surabaya, saya masih ke Gresik isi ceramah. Pulang ajarannya sehari di Gresik. Sore-sore pulang dari Gresik,
Saya naik bis dari Surabaya ke Jember. Di bis itu ada laki-laki kira-kira lebih muda dari saya. Karena yang kosong yang laki-laki itu kadang-kadang di bis itu ada perempuan, cari teman yang laki-laki. Begitu duduk, teman duduk ini nyapa pada saya, panggil abang, bang. Abang dari mana? Saya orang Jember, mau pulang. Kamu? Saya orang Banyuwangi, tapi saya asal Madura, asal Sumatera. Lalu tanya saya, abang ini pulang dari mana? Dari Gresik. Ada acara apa? Ya gak ada, silaturahmi gitu aja. Saya mau bilang saya ini kiai ceramah, kan gak elok, gak bagus kan. Ya ada silaturahmi lah, jalan-jalan ke Gresik. Lalu saya tanya, kamu datang dari mana? Dia bilang di Jombang itu ada tempat ya, tempatnya aliran sesat, namanya Kedunglo. Saya dari Kedunglo. Loh, ngapain ke sana? Saya sowan sama tuan guru. Oh, kamu ikut aliran itu? Iya, itu aliran sesat itu. Kok ikut itu kamu? Kamu ini orang Madura, orang Sumeneb, kiai kamu gak suka ikut itu. Coba kiai kamu tahu, kamu mungkin ditempeleng. Karena kiai Madura ini keras-keras. Akhirnya bicara lain, nggak bicara dari mana, dah bang, jangan bicara itu katanya. Hanya bicara lain. Pas sudah mau turun ya pokoknya ngobrol gak jelas judulnya itu. Ya karena memang di kendaraan gak ada teman kan, enak aja kan diajak ngobrol itu. Ketika sudah mau turun, dia minta nomor HP. Bang, boleh minta nomor HP-nya? Oh boleh. Saya kasih nomor HP. Kalau besok atau lusa saya nelpon, boleh? Boleh, telepon aja. Yang penting HP gak sibuk, saya angkat. Kira-kira dapat 1 minggu. Orang ini nelpon. Siapa? Saya bang, yang kemarin dari Surabaya bareng. Apa? Nggak ingin silaturahmi aja. Saya mau tanya apa? Kamu kok ikut aliran itu? Apa alasannya? Latar belakangnya ikut aliran itu, saya penasaran kamu ikut itu. Dia cerita, gini bang, saya ini asalnya bekerja sebagai sales pada pos, ngantar barang ke pelanggan-pelanggan di mana-mana. Lama-lama setelah saya tahu jaringan bisnis ini, saya mikir, saya ini kalau kerja gini cuma membantu bos saya tambah kaya. Saya sendiri gak kaya-kaya. Maka bagaimana? Ini harus jadi bos sendiri, biar saya yang kaya. Akhirnya apa? Sambil uang ke bank sekian ratus juta, sewa tempat toko, beli mobil, pulaan barang, lalu diantar dari pelanggan ke pelanggan. Terus ternyata awal bisnis sirkulasi keuangan tidak stabil, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Karena gak stabil, akhirnya bangkrut, usaha ditutup, hutang banyak, setoran ke bank macet. Kalau malam hari istri mendengar suara mesin motor itu risau, galau. Mengapa? Dikiranya debt collector mau mengambil, mau apa. Jadi bingung, hutang banyak ratusan juta. Nah, di tengah-tengah bingung itu ada orang-orang bilang, kamu ini bingung kan karena banyak hutang. Iya, kamu kalau ingin cepat lunas hutang, ikut aliran ini, kamu cepat lunas. Jadi dia ikut kelompok majelis zikir itu karena ingin cepat lunas, bukan karena taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah.
Saya tanya sama dia, sudah berapa persen yang kamu lunasi ikut itu? Nah itu masalahnya. Saya ini nggak bisa nyetor, ngurangi hutang nggak bisa. Malah disuruh sowan terus. Ya makanya kamu keluar aja, jangan ikut itu. Itu bukan solusi kamu. Kamu sudah terbukti gak bisa melunasi, masih ikut itu. Akhirnya HP-nya ditutup. Kira-kira dapat 2 bulan, nelpon saya lagi. Saya tanya lagi dia, gimana? Kamu masih ikut aliran itu? Enggak, saya sudah keluar. Loh, kenapa keluar? Katanya disuruh keluar. Ya keluar katanya. Cuma gimana ini biar hutang cepat lunas katanya. Lama-lama pas hari raya datang ke rumah sama keluarganya. Saya kasih saran-saran, nasihat. Terus pulang, itu tahun 2013. 9 tahun yang lalu. Setelah itu gak pernah nelpon lagi. Ya entah apakah sudah lunas atau HP-nya dijual atau hilang. Wallahu a'lam. Nah, ini artinya apa? Memang ikhlas yang level 3 ini potensinya bisa dilemahkan. Karenanya orang itu harus evaluasi agar ikhlasnya semakin tinggi karena Allah. Kita bersedekah, jangan harap imbalan dari orang. Karena memang orang rajin sedekah, kalau dia ada keperluan, orang tuh gampang menolong. Kalau kita rajin ngasih sama tetangga, tujuannya agar nanti kalau ada hajatan orang-orang datang. Nanti kalau dia gak datang, marah kamu sama dia. Sudah sering dikasih, gak datang ke sini. Wah ini gak ikhlas namanya. Keikhlasan perlu ditingkatkan. Lalu bagaimana balasan ini? Kita harapannya dari Allah saja, jangan dari manusia. Dan ini orang ini bisa meningkatkan keikhlasan itu tentunya apabila imannya diperkuat. Iman pada apa? Iman pada takdir Allah. Kalau orang ini imannya kuat, ikhlasnya tinggi. Kalau imannya tidak kuat, ikhlasnya lemah. Bahwa apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita peroleh dan akan kita dapatkan, semuanya sudah ada takdir dari Allah. Jangan dikira kalau kamu rajin wiritan, takdir Allah berubah. Asalnya rezeki kamu 1 hari 200.000, nanti meningkat 400. Enggak. Ya segitu aja rezeki kamu. Itu memang waktunya meningkat memang, bukan karena kamu tambah rajin wiritan. Bukan. Rezeki itu enggak berubah. Makanya di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Ada jalan keluar, gak susah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberinya rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Maksudnya apa? Rizkinya bukan bertambah. Rizkinya tetap datang, cuma tidak melelahkan pikiran. Gak repot-repot. Oh, tahu-tahu dimudahkan. Rizkinya sama aja. Cuma gak mengganggu pikiran. Kalau orang gak bertakwa, terganggu terus pikirannya. Rizkinya segitu juga, gak bertambah. Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan orang ini biasanya orang yang berbuat jahat selain karena mengikuti hawa nafsu, itu kadang-kadang karena motivasi takut gak makan. Mengapa ada ketakutan begitu? Itu kadang-kadang hatinya berburuk sangka kepada Allah. Saya kalau gak mencuri, Allah gak ngasih rezeki. Akhirnya mencuri. Saya kalau gak korupsi, kalau gak ambil barang haram, gak dikasih oleh Allah. Akhirnya ambil yang haram. Padahal sama aja, kalau dia gak ambil, datang rezekinya. Suatu ketika ya, ada pengemis datang kepada Rasulullah SAW. Karena gak ada lagi, akhirnya dikasih kurma 1. Setelah dikasih, kata Rasulullah SAW, seandainya orang ini gak datang, ini yang mendatangi dia. Karena memang rezekinya dia.
Kurma ini yang mencari orangnya. Nah, suatu ketika ini nasihatnya, pelajaran. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid. Beliau naik onta. Sampai di masjid, di depan masjid, ontanya dititipkan pada seorang anak muda. Tolong ya, onta dipegang, dijaga. Saya mau sholat. Sayyidina Ali dalam pikirannya ada niat, nanti orang ini saya kasih hadiah talinya onta, kendalinya tak kasihkan dia. Selesai sholat, Sayyidina Ali turun. Begitu turun, anak muda yang disuruh jaga itu gak ada. Loh, mana yang disuruh jaga sudah gak ada. Begitu melihat leher ontanya, talinya juga gak ada. Wah, talinya gak ada juga ini. Akhirnya pulang. Di perjalanan sampai di pasar, Sayyidina Ali dari kejauhan melihat anak muda itu di depan kedai, di depan toko sedang menjual tali onta. Kata beliau, apa? Sebenarnya itu mau saya kasihkan sama dia, cuma dia gak sabar. Akhirnya apa? Karena gak sabar, rizkinya dia dapatkan dari jalan yang tidak halal. Coba dia sabar, rizkinya memang itu, cuma rizkinya dia dapatkan dari jalan yang halal. Nah, ini artinya apa? Antara halal dan haram batasnya tipis. Apa? Yaitu orang ini bisa sabar kalau imannya kuat, bahwa apa yang akan dia peroleh, apa yang akan dia dapatkan itu sudah ada takdirnya dari Allah. Itu kalau takdir saya pasti ke saya. Santai orangnya, nggak macam-macam. Kalau orang nggak percaya takdir, nggak kuat imannya pada takdir, bingung. Ya apa ini? Ya apa terus? Akhirnya tidak ikhlas dalam beramal. Kalau orang ini imannya kuat, maka bisa ikhlas. Karena ikhlas dengan iman ini ada hubungannya. Ada hubungan. Karenanya kita ini penting meningkatkan keimanan kepada Allah. Termasuk meningkatkan keimanan kepada Allah adalah mendalami ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini harus diperdalam, terutama beriman kepada takdir Allah. Kalau orang itu beriman kepada takdir Allah, tidak galau, tidak risau.